Halo semua, selamat datang di video edukasi pengelolaan aset X Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Perkenalkan, saya Noah akan membantu rekan-rekan untuk memahami pengelolaan aset X BLBI. Kali ini kita akan membahas pengelolaan aset X Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau aset X BPPN. Sebagai dasar, kita akan mempelajari tentang definisi aset dan dasar hukum pengelolaannya, sejarah aset, dan jenis aset serta cara pengelolaannya. Kalau begitu, mari kita lanjut ke pokok pembahasan pertama, definisi aset dan dasar hukum pengelolaan. Aset X Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau aset X BPPN merupakan kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang berasal dari kekayaan X BPPN. Pengelolaan aset X BPPN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154 Tahun 2020 tentang pengelolaan aset X Badan Penyihatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai aset X BPPN, mari kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya, sejarah aset X BPPN. Pada tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia. Banyak bank di Indonesia yang mengalami kesulitan likuiditas. Pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan International Monetary Fund atau IMF. Persetujuan pemerintah Indonesia terhadap bantuan IMF kemudian dituangkan dalam bentuk Letter of Intent atau LOI yang pertama, tanggal 31 Oktober 1997. Secara umum, ada dua rekomendasi IMF untuk mengatasi krisis perbankan Indonesia. Pertama, bank-bank yang tak mungkin lagi untuk diselamatkan akan dicabut izin usahanya. Kedua, bank-bank yang sakit akan disembuhkan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Melalui Kepres Nomor 27 Tahun 1998, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. BPPN bertugas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyihatan bank-bank di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, BPPN juga bertugas untuk melakukan upaya pengembalian uang negara melalui penyelesaian aset bank dan aset dalam restrukturisasi atau ADR. Berdasarkan Kepres Nomor 15 Tahun 2004, BPPN dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya. Setelah bertugas kurang lebih selama 6 tahun, BPPN dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004. Dengan berakhirnya tugas BPPN, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Kemudian berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 2004, dibentuklah Tim Pemberesan BPPN atau TPBPPN yang diketuai oleh Menteri Keuangan. TPBPPN bertugas untuk menangani aset X BPPN yang belum free and clear. Di samping itu, untuk mengelola aset-aset X BPPN yang free and clear, pemerintah membentuk suatu perusahaan bernama PT Perusahaan Pengelola Aset Persero atau PT PPA Persero. PT PPA Persero dibentuk berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2004. Setelah masa tugas TPBPPN berakhir, penanganan aset X BPPN kemudian dilakukan oleh suatu tim koordinasi. Tim koordinasi dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 239 Tahun 2006. Dengan berakhirnya masa tugas tim koordinasi, sisa pekerjaan tim koordinasi yang belum terselesaikan selanjutnya akan ditangani oleh unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagaimana dengan pengelolaan aset X BPPN oleh PT PPA Persero? Hasil pengelolaan aset X BPPN oleh PT PPA Persero berupa uang tunai yang nantinya disetorkan ke kas negara. Adapun aset-aset yang pengelolaannya belum diselesaikan oleh PT PPA Persero, maka pengelolaannya dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Aset-aset inilah yang sekarang kita kenal dengan nama aset X BPPN. Setelah memahami sejarah aset X BPPN, mari kita masuk pada pokok bahasan terakhir,
Jenis aset dan cara pengelolaan aset X PPPN. Jenis aset yang pertama adalah aset kredit. Yang termasuk aset kredit antara lain tagihan bank asal terhadap debiturnya, pinjaman pemerintah yang disalurkan melalui BPPN, tagihan yang berasal dari penyelesaian kewajiban pemegang saham, dan atau tagihan pemerintah dalam bentuk lainnya. Adapun cara pengelolaan aset kredit antara lain restrukturisasi aset kredit, penjualan, penyertaan modal negara, penyerahan pengurusan kepada panitia urusan piutang negara atau PUPN, pembayaran utang dalam bentuk aset atau aset settlement, eksekusi barang jaminan selaku pemegang hak tanggungan atau fidusia atau gadai, penyelesaian aset kredit dengan outstanding utang sampai dengan 500.000, dan pengajuan usulan penghapusan. Yang kedua adalah aset properti. Aset properti merupakan aset berupa tanah dan atau bangunan, serta hak atas satuan rumah susun, yang dokumen kepemilikan dan atau peralihannya berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan dan atau tercatat dalam daftar nominatif. Aset properti dikelola dengan cara penjualan, pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada pemerintah, hibah, penetapan status penggunaan, izin menempati sementara, penyertaan modal negara, pemanfaatan, penyerah kelolaan kepada badan layanan umum di bidang pengelolaan aset, pemusnahan, penghapusan, dan pembongkaran aset properti. Jenis aset selanjutnya adalah aset inventaris. Aset inventaris adalah aset berupa barang selain tanah dan atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang semula merupakan aset milik BPPN atau milik bank asal, baik yang berasal dari barang modal maupun barang jaminan diambil alih atau BJDA. Adapun pengelolaan aset inventaris meliputi lelang, hibah, penetapan status penggunaan, pemusnahan, dan penghapusan. Berikutnya adalah aset saham. Aset saham merupakan aset berupa bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas. Pengelolaan aset saham meliputi menghadiri dan mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, permintaan pembayaran atas dividen saham atau hasil likuidasi, dan penjualan. Jenis aset yang kelima adalah aset obligasi. Aset obligasi merupakan aset berupa surat utang jangka menengah panjang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pemegang obligasi. Cara pengelolaannya meliputi pendaftaran kepemilikan atas aset obligasi pada perusahaan atau lembaga, menghadiri dan mengambil keputusan dalam rapat umum pemegang obligasi atau RUPO, permintaan pembayaran atas bunga obligasi, dan pencairan atas aset obligasi. Yang keenam, aset reksadana. Aset reksadana adalah aset berupa unit penyertaan sebagai bukti investasi dalam portofolio efek reksadana melalui manajer investasi. Pengelolaan aset reksadana dilakukan dengan cara pencatatan kepemilikan atas aset reksadana pada manajer investasi, penjualan kembali atas aset reksadana, dan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan oleh manajer investasi. Jenis aset selanjutnya adalah aset nostro dan penempatan antar bank, yaitu aset berupa saldo rekening giro bank asal, baik dalam rupiah maupun valuta asing, di Bank Indonesia dan atau bank lain. Cara pengelolaannya meliputi penerimaan bunga atas rekening giro di bank penyimpan, dan pencairan dan atau penarikan dana yang tersimpan di bank penyimpan. Yang terakhir, aset transferable member club, yaitu aset berupa bukti keanggotaan atau member suatu klub. Cara pengelolaan aset ini meliputi permintaan penerbitan aset transferable member club dan penjualan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian sedikit pengetahuan mengenai aset X PPPN. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.